Cek suara, apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas? Tes suara 1, 2, 3. Oke, yes, thank you. Ya, seperti biasa sebelum kita mulai untuk pertemuan kali ini, saya ingin menyapa rekan-rekan sekalian yang sudah bergabung di pertemuan kali ini dan saya ucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya dalam acara ini. Sudah ada sekitar 20 peserta saya pantau di sini dan bagi yang mengikuti rekaman lewat YouTube, saya juga ucapkan selamat datang, selamat bergabung bersama kami. Ini merupakan kursus TOEFL free yang berjalan 24 kali pertemuan dan pada kali ini kita ada di pertemuan ke-5. Oke, saya akan menyapa dulu teman-teman yang ada di Zoom dan bagi viewer di YouTube yang ingin bergabung secara interaktif di sini, silahkan untuk bisa bergabung dalam grup Telegram kami. Nanti akan saya umumkan untuk link untuk bisa ikut bergabung bersama kami di sini melalui grup Telegram. Jadi sekali lagi ini kursus TOEFL yang diselenggarakan secara gratis via online. Oke, ya. Sudah bertambah lagi untuk pesertanya. Silakan chat di sini. Saya ingin mengetahui dari kota mana saja Anda berasal semuanya. Ya, supaya nanti viewer di YouTube juga bisa tahu berasal dari mana saja di sini. Untuk pesertanya ada yang dari Bengkulu, Bayu Gilang, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Bali, Palembang, ada dari Jambi, dari Medan, kemudian dari Makassar, dari Sulawesi, dari Pekanbaru, oke, ada yang dari Banjarmasin juga, ya, ada yang dari Bogor, dari Depok, oke, selamat datang. Ya, mungkin waktunya juga berbeda kalau di sini sekarang sudah hampir mendekati pukul 15.30. Mungkin bagi rekan-rekan yang ada di Indonesia bagian tengah dan Indonesia bagian timur sudah lebih sore di sana tentunya. Ya, oke, baik. Kita masih menunggu di sini. Sementara saya akan mencoba untuk membuka link di sini untuk grup Telegram. Ya, untuk bisa bergabung dalam kursus TOEFL gratis ini, silahkan bagi YouTube viewer untuk bisa bergabung dalam grup Telegram. Linknya itu ada di https titik dua, kemudian double slash, kemudian t.me slash TOEFL ITB above 500. Ya, saya ulang sekali lagi untuk YouTube viewer di sini, t.me slash TOEFL ITB ya, TOEFL ITB above 500. Baik, silakan setelah bergabung dalam grup Telegram di situ nanti akan dijelaskan secara terperinci persyaratan apa saja yang ada di dalam grup supaya bisa dapat berpartisipasi di dalam kursus ini ya. Oke, mungkin saya perlu memperkenalkan diri saya di sini. Nama saya Yosef Yanugraha. Saya sebagai salah satu instruktur TOEFL dan kediaman saya ada di Yogyakarta saat ini. Saya sebagai staf pengajar di Sekolah Tinggi Bahasa Asing LIA Yogyakarta dan pada saat yang bersamaan saya juga mengajar di beberapa instansi baik
swasta maupun negeri di Yogyakarta, di mana di situ terdapat pelatihan TOEFL tentunya. Ya, latar belakang pendidikan saya lulusan dari S1 Sanata Dharma, pendidikan bahasa Inggris, kemudian saya melanjutkan S2 di Sanata Dharma untuk pengkajian ilmu linguistik atau ilmu bahasa. Ya, minat saya ada di language testing, salah satunya adalah TOEFL ITP dan juga IELTS tentunya. Oke, baik, saya rasa sudah waktunya untuk kita bisa mulai sore ini. Oke, so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk rekan-rekan semuanya. Senang kembali dapat bergabung dalam keadaan sehat sejahtera di sini. Dan pada pertemuan ini, sebagai lanjutan dari pertemuan minggu kemarin, di mana minggu kemarin kita belajar tentang reading, dan pada pertemuan kali ini kita akan mengupas tuntas tentang skill listening. Baik. Keuntungannya apabila kita bisa bergabung secara online di sini lewat kursus gratis di sini adalah kita dapat bisa saling berkomunikasi, berinteraksi secara aktif di sini. Ketika mungkin saya minta rekan-rekan semua untuk mengetikkan jawaban atau mungkin ada pertanyaan atau hal yang mungkin tidak jelas, maka bisa ditanyakan langsung kepada saya dan akan saya jawab secara langsung di sini. Ya. Baik, sebagai pertanyaan pembuka untuk listening di sini, ketika kita sudah mengetahui bahwa ada 3 skill yang diujikan dalam TOEFL, bagian pertama adalah listening, bagian kedua adalah structure, dan bagian terakhir adalah reading, seperti yang kita bahas pada pertemuan terakhir minggu kemarin. Nah, silakan pada menu chat, teman-teman silahkan untuk mengetikkan dalam skala 1 sampai 5, kira-kira listening itu menduduki kesulitan tingkat nomor berapa? Peringkat nomor berapa? 1 artinya mudah, 5 sulit. Oke, 1 mudah, 5 sulit. Oke. Baik. So I was just expecting if one of you type 1 or 2, but it seems that's almost half of you. Oh, okay. So we have one person that goes to number 1, Saudara Bayu Gilang Sanjaya. Okay, so I believe that you are a very good listener there, and then you are able to catch any speaker's idea there without any problems, yeah. Saudara Bayu Gilang Sanjaya. Okay, yeah. Most of you belongs to number 4 and number 5. Yes. Okay. All right. Now, my second question here is, how often do you listen to English speaker? So English speaker here, particularly when you listen to English news. Ya, seberapa sering Anda mendengarkan berita dalam bahasa Inggris? 1 berarti tidak sering atau hampir tidak pernah, dan 5 sangat sering. Oke. Oke, mestinya kurvanya itu linear di situ. Well, sometimes we can listen to a native speaker, but sometimes it is also difficult for us to understand what they are saying. Yeah, so that's, if you know what I mean here, is it's different from if we talk to Indonesian people who speak English than the native speaker when they are speaking in English. Okay. All right. Yeah, thank you. Now, so for this opportunity, I would like to help you all to improve the listening skill by providing some tips, yeah, some tricks, yeah, how to improve the listening skills. Okay, so I will just try to screen share here. Wait a minute. Yeah, so I hope my
PDF here can be seen by everyone. Okay. So again, I take this material from Longman because it is widely used everywhere and it is very user-friendly here, I would like to say. So for listening, let's have a look on the section of listening itself. Jadi pada listening itu sendiri itu terdapat beberapa bagian yang diujikan. Oke. Bagian pertama itu adalah yang kita namakan sebagai short dialogues. Ya. You still remember our introductory course in the listening. So what is short dialogues? Short dialogues are two-line dialogues between two speakers. And usually it is a male and a female. And then followed by a narrator that is going to ask you a question. Okay. And then you will listen to each short dialogue and question on the recording and then choose the best answer to each question from the 4 possible choices in your textbook. Jumlah soal ada 30 untuk bagian short dialogue di sini. Dan yang dinamakan sebagai short dialogue di sini bukan berarti bahwa percakapannya itu singkat, selalu singkat, tidak. Tetapi short dialogue means that one dialogue is used for one number. Oke, jadi ketika kita ada 30 pertanyaan, maka kita akan ada 30 dialog dengan topik yang berbeda. And for every dialogue, we usually have one male and one female plus a narrator. And most of the time, or I would like to say the narrator is always a man. Ya, oke. Selama ini sepertinya naratornya itu cowok di situ ya. Saya belum pernah menemukan narator yang female di sini. Oke. Itu bagian pertama. Kemudian bagian kedua adalah long conversations. So again, what we mean here by long is, of course, it is longer than the short dialogues. Nah, seberapa panjang? Tidak bermenit-menit, tapi hanya kurang lebih 60, 1 menit sampai 1,5 menit di sini, kurang lebihnya. Oke. Between students, ya, jadi diibaratkan di situ adalah percakapan di antara siswa atau mahasiswa di situ, yang again ya diikuti oleh a number of multiple choice questions. Nah, bedanya adalah pada short dialogues 30 pertanyaan kita disuguhkan 30 short dialogues. Sementara pada long conversations itu kita harus menjawab kurang lebih 7 to 9 questions. Oke, jadi sekitar ada 2 dialog. Kemudian kita diminta untuk menjawab sekitar 7 sampai 9 pertanyaan. Jadi satu percakapan, so one long conversation might be used for around 4 or maybe 5 questions that follow. So that is why long conversations here, we need to concentrate more because the questions will be more than one and we cannot listen the conversation again. Yeah, so it is played one time only. Okay, that is for long conversations. And then the last one is talks. I would like to say that this is long talks, and it will be 60 to 90-second talks about school life. Biasanya sifatnya adalah akademik, okay? Atau pernah juga saya menjumpai usually also a tour guide that is describing something or some objects, yeah, can be, or someone who is giving a kind of instruction to do something, or someone who gives a kind of direction to go somewhere, for example, yeah, and it will take about 60 to 90 seconds, yeah, so 1 until 1.5 minutes. All right. And what makes it different from long conversations is that pada long conversations itu percakapan antara dua male and female, sedangkan talks di sini itu hanya monolog. Jadi hanya ada satu orang saja di situ. Oke. Biasanya itu ada 3 talks di situ, di mana jumlah pertanyaannya sekitar 11 sampai 13. Oke, 11 sampai 13 pertanyaan di situ. Yeah. And the same,
if we are given one talk, so we need to concentrate more because one talk will be used for more than one number. Jadi sekitar 3 atau 4, ya 3 atau 4 pertanyaan yang mengikuti di situ. Oke. Okay, so that is about the part of listening tests. We have short dialogues, long conversations, and also long talks. Okay, up to here, I hope this is clear. And I will go to the general strategies for listening comprehension. Seperti pada skill-skill sebelumnya, itu kita diharapkan untuk familiar dengan directions-nya di situ. Karena perintah dari every TOEFL test are the same. Jadi biasanya sebelum kita memulai tes, di situ kita akan mendengarkan semacam instruksi, begitu, atau juga dilengkapi dengan contoh soal pada bagian listening. Jadi tujuannya tidak lain untuk memperkenalkan mungkin speakernya nanti berbicaranya itu cepatnya seperti ini, begitu. Modelnya seperti ini aksennya misalkan. Atau juga di situ bisa digunakan untuk cek sound, ya. Jadi cek suara di situ apakah speakernya sudah cukup jelas atau belum, dan bila rekan-rekan semua ada yang mengikuti tes di situ, apabila tidak jelas atau mungkin terlalu ngebas atau terlalu melengking suaranya, nah itu biasanya langsung bisa melapor ke tes supervisor dan nanti tes supervisor di sana akan mencoba untuk mengubah suara menjadi yang lebih nyaman didengar di situ. Ya. Oke, and then the second one, listen carefully to the passages. Ya, listen carefully to the recording. Maksudnya di sini kita harus berkonsentrasi penuh dan apa yang diucapkan oleh speakers di sana, karena kita hanya akan mendengar percakapannya itu one time only. Sama halnya dengan pertanyaan pada structure dan reading, maka di situ pertanyaannya akan progres dari pertanyaan yang paling mudah. Jadi pertanyaan nomor 1 adalah pertanyaan yang paling mudah, kemudian pertanyaan yang nomornya semakin besar. I will not say it's difficult, but it's more challenging. Ya, mungkin saja di situ percakapannya akan lebih panjang di situ, atau menggunakan bahasa yang lebih kurang familiar di telinga kita, tapi itu nomornya semakin banyak, maka itu akan lebih menantang untuk pertanyaannya. Ya, oke. And then be familiar with the pacing of the test. Ya, secara matematis saja di sini, pada satu soal itu kita diberikan 12 detik. Ya, so we have 12 seconds between each question on the recording. So we must answer each question within 12 seconds. Nah, kalau ada 4 pilihan jawaban, kemudian 12 dibagi 4, berarti kita harus membaca satu opsi itu dalam waktu kurang dari 3 menit. Oke, kurang dari 3 detik. Ya, mengapa saya katakan kurang dari 3 detik? Karena kita masih harus memberi kesempatan untuk menghitamkan bulatan pada lembar jawab. Oke. Dan lebih baik lagi apabila sebelum waktu 12 detik ini berakhir, kita masih bisa ada waktu untuk mencuri, melihat soal berikutnya, melihat pilihan jawaban berikutnya itu kira-kira yang ditanyakan tentang apa, begitu. Ya, so that will help us a lot if we can have the time to go to the next questions. Oke, sama halnya dengan reading and structure, maka tidak dianjurkan sama sekali untuk mendengarkan jawaban kosong karena tidak akan ada penalti di situ. Oke. And then use any remaining time to look ahead at the answers to the questions that follow. Jadi ketika kita masih ada waktu, maka kita silakan melihat untuk jawaban pada nomor berikutnya. Gitu. Oke, I guess that's all for general strategies. And then, okay, while I'm going here, if you have any questions related to our topic, related to our material today, so you can just type in the chat column. Okay, later I will try to answer your questions. Pada computer TOEFL test, I will just skip this because we are going to use only the paper test. I will just skip this.
And then let's take a look on the short dialogues, yeah. Okay, so let's have a look on this example. On this example, a man says, "This physics course couldn't be any harder." I'll say, so what does the woman mean? Okay, so before I open for the answer, so you can just type the answer on the chat menu here, please. Oke, baik. Nampaknya semua setuju di sini untuk jawabannya C. Ya. Maknanya apa di situ? Artinya dari I'll say. Apakah saya akan mengatakan begitu? Ya. Oke. Ya. So if you still remember, actually I'll say here is the expression of agreement. So the woman agrees with what the man is saying. Therefore, the correct answer here is she agrees with the man. Okay. So let's see. Yeah. Okay. Now let's take a look on the procedures for the short dialogue. The very common one is number 1. Okay. When you listen to each short dialogue, try to focus more. Yeah, try to focus more on the second speaker. Yeah, so second line here means second speaker, because the answer to the question is usually found. I would like to say usually found. It's not always, but usually found in the second line, yeah, from the second speaker. However, it doesn't mean that you can just ignore the first speaker. No, it will be much better if you can understand also the first speaker. If you can understand both the first and the second speaker, so that means you are ready to answer the questions correctly and perfectly. Okay. Now, why do we need to focus more on the second speaker? So because it is related to tips number 2. Because the correct answer is probably a restatement, pernyataan ulang atas apa yang diucapkan oleh second speaker itu tadi. Jadi sembari kita mendengarkan second speaker, coba kita memahami apa maksud dari second speaker, kemudian try to formulate it in a different way, in a different sentence. Because usually the answer is a restatement or the synonym from what the second speaker says. Ya. Oke. Dan mengapa beberapa peserta tes di sini menganggap bahwa listening itu paling sulit? Mungkin karena ini ada hubungannya dengan nomor 3. Nampaknya di sini yang diujikan adalah listening, tetapi di dalam listening itu sendiri terdapat beberapa item yang ikut diujikan. Bahkan structure pun itu juga ikut diujikan di dalam bagian listening. Ya. Jadi misalkan pada structure itu sendiri nanti kita akan belajar apa itu tentang passive, ya, passive voice. Jadi ketika second speaker mengatakan aktif, maka mungkin saja jawabannya di situ multiple choice-nya kita harus memilih kalimat yang bentuknya adalah pasif, ya, and also vice versa. Oke. Ada bentuk negatif, kemudian expression of wishes yang mana itu bertolak belakang dengan fakta atau kenyataan, and also conditions, ya, conditions means conditional clause. Jadi apa yang diharapkan oleh speaker yang bertolak belakang dengan fakta kenyataan yang sebenarnya, begitu. Kemudian functional expressions misalkan adalah ekspresi dari agreement, uncertainty, suggestion, and surprise. Jadi ketika this is example of agreement actually. So when the speaker says I'll say, tanpa pikir panjang berarti second speaker dia pasti setuju dengan the first speaker. Ya, so that's the example of agreement. And then uncertainty biasanya kita menggunakan question tag. Di dalam bahasa Indonesia kita menyatakan ya kan. Nah, seperti itu ya, expression of uncertainty. Kemudian suggestion and also surprise. Nah, dan ada lagi yang diujikan yaitu adalah idiomatic expressions. Dari pengalaman saya, biasanya ini muncul pada bagian nomor-nomor bawah di situ. Ya, biasanya ada yang namanya phrasal verbs.
yang terdiri atas 2-part verbs and also 3-part verbs. Kemudian ada juga idioms di dalamnya, di mana mungkin maknanya di situ berbeda dengan apa yang diucapkan oleh speaker itu, gitu. Ya, nah nanti kita akan pelajari di sini, ya. Oke, sama halnya dengan yang sebelumnya. Pertanyaannya akan progres dari mudah ke yang lebih menantang di sini. Kemudian never leave any answers blank sama dengan yang sebelumnya. Nah, ini mungkin sudah pernah saya sampaikan sebelumnya, kalau kita tidak bisa mengetahui apapun yang diucapkan oleh speaker, maka ini tips darurat untuk kita semua. Nah, if you do not understand poin kedua ya, if you do not understand anything at all in the second line, so choose the answer that sounds the most different from what you heard. Karena kadang di situ jawabannya tidak sama dengan apa yang diucapkan atau mirip suaranya dengan apa yang diucapkan oleh speaker itu. Gitu. Oke, jadi ini hanya untuk tip yang emergency saja. Saya tidak mengajukan tip ini untuk dipakai dari soal nomor 1 sampai 50, tidak. Ya, oke, not at all. And number 7 is the same. Ya, we only have 12 seconds between questions antara satu nomor ke nomor yang berikutnya di sini. Oke. Bagi yang pernah tes TOEFL atau pernah menggunakan modul ini, saya kira cukup familiar dengan yang ada di sini. Oke. Oke, sampai sini dulu untuk general strategies pada short dialogue. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan rekan-rekan bisa menuliskan di menu chat apabila ada yang ingin ditanyakan. Untuk komputer saya lompati. Oke, ya. Saya akan ke skill yang pertama, itu tentang focus on the second speaker. Ya, so last line here means the second speaker. Ya. Nah, kita lihat di sini. Untuk the man says, Billy really made a big mistake this time. Saya ada rekaman audionya di sini. Coba sekalian saya tes di sini, apakah audionya bisa didengarkan oleh rekan-rekan sekalian dengan baik. Page 29. Example from the paper and computer TOEFL tests. Billy really made a big mistake this time. Yes, he forgot to turn in his research paper. What does the woman say about Billy? Ya, apakah cukup terdengar untuk audionya? It works. Okay, very well. Okay, thank you. So let's have a look on the 4 possible choices. Actually, the answer is provided here. Yeah, so the underline here shows the answer to this question. So let's focus on the second line. In the second line, the speaker, the woman said he forgot to turn in his research paper. So we have forgot the same as did not remember. And then to turn in, mengumpulkan, that is the same as to submit. And then his research paper is a restatement of his assignment. Therefore, the correct answer is delta. Okay? Ya, baru pemanasan saja di sini ya. Okay. So this is the strategy number 1. So the second speaker probably contains the answer to the question. Yeah, probably. I would like to say most of the time contains the answer to the question. So we just listen to the first speaker on the dialogue. If you understand it, that's better. That's much better if you can understand the first speaker. Okay. However, if you don't understand, yeah, so focus on the second line better. Okay. So we can have a practice here, number 1 until number 3. So this is without any audio. So please type your answer, Alpha, Bravo, Charlie, or Delta for number 1 until number 3. Please, I give you
1 minute. Thank you for Mutiara Paramastri. Oke, Pak Hayat Hidup. Ada lagi? Ya. Oke. Nampaknya semua sudah seragam ya di sini. Delta, Bravo, dan Charlie di sini. Oke. Less than 1 minute ya. So that's a wow here. So let's try to discuss here one by one. If we have the expression like I have no idea, so we can directly say that the speaker does not know. So instead of saying, oh, I don't know, so we can also say I have no idea. Yeah. So the first speaker says like this. Yeah. Can you tell me if today's matinee is a comedy, romance, or western? So maybe we are not familiar with the word matinee. What is western? Yeah. Luckily, the second speaker only says I have no idea, which means the speaker does not know. Yeah. So the correct answer is Delta. Congratulations. And then let's have a look on question number 2 here. The second speaker says, I rang the bell, but no one answered. Yeah. So if we take a look on the first speaker, what is the context here? Was anyone at home at Barb's house when you went there to deliver the package? Oh, so that means the woman is asking the man, apakah ada orang atau tidak di rumah ketika mengantarkan paket itu. And then the man replied, I rang the bell, but no one answered. Saya pencet bell, tapi tidak ada yang menjawab. So, the house was probably empty. Oke. A jelas tidak relevan di sini karena bukan Barb answered the bell. Di sini the man says no one answered. Oke. And the bell wasn't in the house. Wah, ini apalagi ya, bellnya tidak ada di rumah di situ. And then the house doesn't have a bell. So these two answers are not correct, yeah, not relevant to the question. Okay, let's take a look on the last question here. The man says here, I think it's highly unlikely that I got a job. So the meaning of highly unlikely, the word unlikely itu tidak ada hubungannya dengan kata like sama sekali. Ya, kata likely is the synonym of maybe or possible, and then unlikely means impossible. So highly unlikely means sangat tidak mungkin. Saya kira saya nggak mungkin deh saya dapat pekerjaannya itu. Nah, so that's why here the correct answer is the interview was quite unsuccessful. Yeah. Okay, congratulations for everyone. You can answer the question successfully. Up to here, any questions or discussion? If not, then I will go to TOEFL exercise 1 here. Is it possible to make it a little bit
Nah, mestinya di sini masih bisa nampak ya. Oke. Right, so we will do all together, number 1 until 10, and then later we are going to discuss here one by one. Okay, so I will just play in the recording. TOEFL Exercise 1, page 30. In this exercise, listen carefully to each short dialogue and question on the recording, and then choose the best answer to the question. You should focus carefully on the last line. Number 1. How soon will you be leaving? I'm on my way now. What does the man mean? Number 2. Was Steve able to get into the house? I left the door unlocked for him. What does the woman assume Steve did? Number 3. The dinner special is roast turkey with mashed potatoes and gravy and apple pie for dessert. That doesn't sound good to me. What does the woman mean? Number 4. Could you help me with my physics homework tonight? I'm really having trouble with it. Sorry, I'm busy tonight. What does the man imply? Number 5. What did you think of Professor Martin's lecture on the migratory habits of whales? I couldn't keep my eyes open. What does the woman mean? Number 6. Have this month's bills been paid, or is that something we need to take care of now? I paid the phone and electricity, but not the credit cards. What does the man mean? Number 7. Will you be able to get back from running all your errands by 4 o'clock? I'll be back as quickly as I can. What does the woman say that she'll do? Number 8. Have you seen Tim? I really need to talk with him about the phone bill. Well, he was here just a minute ago. What does the woman say about Tim? Number 9. There's a car parked in my spot even though the sign says that this space is reserved. I guess we'll have to park somewhere else. What does the woman mean? Number 10. Do we have enough food for all the guests who are attending the reception this evening? The refrigerator's about to burst. What does the man mean? Okay, thank you. So you can type the answers all together from number 1 until number 10, please. Okay. Yeah, welcome back again, Mbak Leonie.
Thank you. Sudah ada 4 jawaban yang masuk. Oke, ada dari Diani Ramli, ada Mas Hayat Hidup, Ambar Sri Lestari, ada Muntari Rahmawati. Oke. Ya, sudah ada 10 yang masuk. Oke, sambil mencocokkan nanti bisa dihitung berapa jumlah jawaban yang benar untuk teman-teman semua ya. Oke, we will start over from number 1 here. I will just make it a little bit larger. Okay. Page 29. TOEFL Exercise 1, page 30. In this exercise, listen carefully to each short dialogue and question on the recording, and then choose the best answer to the question. You should focus carefully on the last line. Ya, sudah dikatakan oleh instruksinya tadi bahwa kita perlu untuk fokus pada second speaker ya. So last line itu maksudnya tidak lain adalah second speaker itu tadi. Oke. Number 1. How soon will you be leaving? I'm on my way now. Okay. So the woman asks, how soon will you be leaving? Oke. Kapan kamu mau berangkat? Nah, so the man is replying, I'm on my way now. Oke. Ini loh, saya sudah lagi OTW katanya. Nah, so which one is the best answer? Oke. Hati-hati dengan kata way di situ. Kalau opsi D mengatakan he will do it his own way. Dia akan mengerjakan dengan caranya dia sendiri. Nah, itu tidak sinkron ya, tidak relevan dengan apa yang dinyatakan oleh the woman. And he will not be leaving soon, itu bertolak belakang dengan apa yang diucapkan oleh the man. Kemudian he has to go out of his way. Ya, dia ingin keluar dari jalannya dia sendiri. Nah, tidak sinkron juga. So the correct answer here, I'm on my way now, is he is leaving now. Oke, selamat yang menjawabnya A di situ. Oke. What does the man mean? We will go to question number 2. Number 2. Was Steve able to get into the house? Yeah, so the man is asking, was Steve able to get into the house? Apakah Steve bisa masuk rumah atau tidak? I left the door unlocked for him. I left the door unlocked for him. Saya meninggalkan pintu, unlock means tidak dalam keadaan terkunci. Jadi saya meninggalkan pintu tidak dalam keadaan terkunci. Nah, asumsinya bahwa kalau pintunya itu tidak dikunci, maka si Steve bisa masuk atau tidak? Dia bisa masuk ke dalam rumah. Nah, untuk opsi A di situ, he locked the door, tidak sinkron ya, tidak relevan dengan apa yang diucapkan oleh female itu. Kemudian yang B, he tried unsuccessfully to get into the house. Ya, ini juga kurang pas karena mestinya kalau pintunya tidak dikunci, maka dia bisa masuk ke dalam rumah. Sementara saya pantau tadi ada yang menjawab opsi D, he left the house without locking the door. Nah, hati-hati. Yang tidak mengunci pintunya itu apakah the man atau the woman? Nah, itu adalah the woman kan? Nah, so opsi D itu benar apabila jawabannya bukan he tapi she. She left the house. Ya. Sedangkan yang D di situ he left the house without locking the door. So the correct answer here is Charlie. Ya. So he there itu mengacu pada Steve. Jadi Steve was able to open the door karena pintunya tidak dalam keadaan terkunci. Oke. Congratulations for number 2. Let's go to the next number.
Number 3. The dinner special is roast turkey with mashed potatoes and gravy and apple pie for dessert. Nah, so there the man is offering the lady and the woman some special meals. Ya, sudah ditawari, ada roast turkey, ada sesuatu yang spesial di situ, dan ada apple pie for dessert nampaknya juga ya. Nah, kita lihat tanggapannya bagaimana. That doesn't sound good to me. Nah, here the lady said, that doesn't sound good to me. Nah, doesn't sound good means ya dia tidak begitu tertarik dengan tawarannya. Okay, so which one is the correct answer? Kita lihat opsi pilihannya satu-satu. Kalau kita pilih yang A, she doesn't like to listen to turkeys. Dia tidak suka untuk mendengarkan suara kalkun. Kurang cocok ya. She thinks the dinner sounds special. Nah, itu apabila kita melewatkan kata not. Ya. Jadi the woman says that doesn't. Ya, so doesn't means tidak. Doesn't sound good. Okay, negatif. And then she especially likes the roast turkey. Ini juga bertentangan dengan apa yang dikatakan. Ya, dia tidak suka pada apa tawarannya. So the correct answer here is she'd prefer a different dinner. She would prefer a different dinner karena dia tidak suka begitu. Ya, mungkin sukanya mungkin masakan Jawa ya, sayur lodeh atau apa gitu, atau masakan Padang di situ ya, masakan tradisional Indonesia mungkin ya. Oke. So congratulations yang sudah menjawab dengan benar. Nomor 3 jawabannya adalah delta di situ. Okay, so I will go to number 4. Number 4. Could you help me with my physics homework tonight? I'm really having trouble with it. Ya, si cewek itu apa di situ? Minta tolong pada teman cowoknya di situ untuk membantu mengerjakan PR-nya di situ. Ya, physics homework. Ada PR yang mungkin dia kurang paham ya di situ. Sorry, I'm busy tonight. Sorry, I'm busy tonight. So, ditolak mentah-mentah ya di situ ya. Kalau mungkin sekarang itu sakitnya ada di sini ya, ditolak mentah-mentah. Sorry, I'm busy tonight. Ya, langsung saja di situ. Nah, so which one is the correct answer? Ada yang menjawab alpha, kita lihat di sini. He'll be busy with her homework tonight. Kalau kita pilih opsi alpha karena ada kata busy yang kita dengarkan sama dengan yang diucapkan oleh second speaker, maka kita terperangkap. Karena kalau kita menjawab yang alpha, dia akan sibuk dengan PR-nya malam ini. Maka asumsinya bahwa opsi A di sini, cowok itu akan membantu PR si cewek. Nah, itu jelas bertentangan dengan opsi alpha. Demikian juga dengan opsi delta, he will help her with her physics. Nah, itu tidak cocok juga karena dia baru sibuk, dia tidak bisa membantu apapun. Ya. And then, oke. Jadi jawabannya antara Bravo dan Charlie. Kira-kira yang mana di situ? Kalau yang Charlie, he is sorry he cannot ever help her. Ya, dia tidak bisa membantunya selamanya. Ya, he cannot ever help her. Ya, yang paling tepat jawabannya adalah yang Bravo. He cannot help her tonight. Okay, so congratulations for those who answer option B. Yeah, so the answer is Bravo. Let's go to number 5. Number 5. What did you think of Professor Martin's lecture on the migratory habits of whales? I couldn't keep my eyes open. Yeah. Okay, so the man is asking, bagaimana menurutmu kuliahnya Professor Martin? Yeah. And then the woman replied, I couldn't keep my eyes open. Yeah.
Saya tidak bisa menjaga mata saya tetap terbuka, tetap melek. Nah, asumsinya bahwa pada saat kuliah itu sedang berlangsung, maka matanya tertutup. Ya, dia ngantuk. Berarti. Nah, kalau dia itu ngantuk di situ di kelas, berarti apakah kuliahnya itu menarik atau tidak menarik? Nah, itu bisa kita ambil kesimpulan di sini. Opsi A, her eyes hurt. Ya, mungkin saja di situ matanya terluka, tapi mungkin tidak relevan dengan percakapan yang ada di situ tentang komentar kuliahnya bagaimana kok matanya terluka. Ya, tidak ya. And then B, she thought the lecture was great. Ya, tidak mungkin juga karena kalau kuliahnya itu amazing, kuliahnya itu menarik, maka tidak akan membuat mengantuk di situ. Oke. Okay? And then opsi D di sini, she didn't want to watch Professor Martin. Nah, ini mungkin ada alasan pribadi kenapa kok sampai nggak mau melihat Professor Martin di situ, ya. So the correct answer here is actually Charlie. Ya, the class was boring. Because the class was boring, so she could not keep her eyes open. Oke. Okay. Congratulations, yang jawabannya C di situ. Nah, ini adalah salah satu contoh di mana kita harus mengaplikasikan apa yang diucapkan oleh second speaker, di mana kita harus juga memperhatikan apa yang diucapkan oleh first speaker untuk mengetahui konteks pembicaraannya itu tentang apa. Kalau kita hanya memperhatikan second speaker, maka itu dia hanya mengucapkan I couldn't keep my eyes open, maka bisa juga konteksnya berarti matanya terluka. Tetapi kalau kita tahu bahwa itu yang ditanyakan seputar kuliah yang dihadiri, maka kita bisa jawab pertanyaannya adalah the class was boring. Oke? Okay? Let's go to number 6. Number 6. Have this month's bills been paid, or is that something we need to take care of now? Ya, apa yang mau ditanyakan oleh perempuan itu? Have this month bills been paid? Apakah semua tagihan bulan ini sudah lunas terbayarkan? Or is there something that we need to take care of it now? Ataukah masih ada beberapa yang harus kita urus? Ada beberapa yang harus kita bayar di situ. Nah, let's see the response. I paid the phone and electricity, but not the credit cards. Nah, I've paid the phone and the electricity. Saya sudah membayar tagihan telepon dan tagihan listrik, but not the credit card. Tetapi belum untuk tagihan kartu kredit. Berarti ada 3 jenis tagihan telepon, tagihan listrik, dan tagihan kartu kredit. 2 di antaranya itu sudah terbayarkan, sementara 1 tagihan belum terbayarkan, yaitu adalah tagihan kartu kredit. Oke, kita lihat jawaban mana yang paling tepat di sini. Kalau kita melihat opsi delta, he used a credit card to pay some of the bills. Ya, kita kurang tahu juga bagaimana dia membayar tagihannya itu. Apakah menggunakan kartu kredit atau menggunakan tunai atau auto debit. Nah, itu bisa juga kemungkinan. Jadi opsi D masih belum tepat bagi para sahabat yang menjawab delta tadi. And then what she said on the phone was not credible. Apa yang dia ucapkan di telepon itu tidak kredibel. Nah, ini tidak sesuai dengan konteksnya juga ya, karena dia tidak membicarakan percakapan di dalam telepon. Nah, kita lihat opsi Bravo. They don't have enough credit to pay the bills. Oh, mereka tidak punya cukup uang untuk melunasi semua tagihannya. Ya, kita tidak tahu juga ya kondisi finansial keuangan mereka di situ. Dan intinya adalah ya, not all the bills have been paid. Belum semua tagihannya terbayarkan. Okay? So, congratulations if your answer is alpha. Okay. Oke, ada yang chat? Tidak ada. Oke. Yeah, let's go to question number 7.
Number 7. Will you be able to get back from running all your errands by 4 o'clock? I'll be back as quickly as I can. Yeah. So the second speaker, the woman says, I'll be back as quickly as I can. Ya, be careful. I'll be back. Saya akan kembali secepat mungkin. Nah, if your answer, if you choose alpha for your answer, she will call back quickly. Saya akan telepon balik. Nah, so I'll be back and I will call back. It is something that is different. Beda ya di situ. Satu berarti saya akan menelepon balik, itu jawaban alpha. Sedangkan yang the woman says, I'll be back. Saya akan kembali secepatnya. Oke. Okay? And then she will definitely be back by 4 o'clock. Ya, itu apa yang diharapkan oleh the man. Ya, bisa nggak kembali jam 4? Ya, but the woman says, I'll be back as quickly as I can. Ya, saya nggak tahu di sini apakah bisa menepati janji sesuai jam 4 atau tidak. Nah, itu kita tidak tahu di situ. Ya. And then let's have a look on option C. She will give it back by 4. Dia akan mengembalikannya jam 4. Ya, konteksnya tidak jelas untuk opsi C. Karena di sini, apa yang dia kembalikan di sini? It-nya di situ, apakah itu uang atau itu buku atau apa, nah itu tidak sesuai dengan konteks ya. So that's why here the best answer is delta. Oke. Dan sebenarnya bisa kita ambil kesimpulan juga bahwa as quickly as I can itu sama dengan fast. I'll be back itu sama dengan return, ya, kembali di sini. Oke. So congratulations yang sudah jawabannya itu delta. That is the correct answer. Okay. So I will go to number 8 now. Number 8. Have you seen Tim? I really need to talk with him about the phone bill. Well, he was here just a minute ago. Okay. The man is looking for Tim. And then the woman replied, he was here just a minute ago. Tim itu ada di sini 1 menit yang lalu. Nah, kita lihat opsi A di sini. She hasn't seen Tim. Nggak mungkin dong ya, tidak sesuai dengan apa yang dia ucapkan. Dan kita lihat opsi delta di sini. Tim will return in a minute. Tim akan kembali dalam 1 menit. Nah, itu tidak sesuai dengan konteksnya juga ya. Dia hanya mengatakan bahwa tim itu ada di sini 1 menit yang lalu. Nah, so which one is the correct answer? Kalau kita pilih jawabannya itu yang bravo, ya, Tim was there only for a moment. Artinya adalah tim ada di sana, tetapi hanya sebentar. Jadi durasinya tim ada di sana itu hanya sebentar. Tapi kita tidak tahu kapan tim ada di sana. Apakah 1 menit yang lalu, ataukah 1 jam yang lalu, ataukah pagi tadi, atau kemarin. Nah, kita nggak tahu di situ. Oke. Nah, sedangkan opsi C menawarkan jawaban, Tim was around a short time ago. Tim ada di sekitar, oke, around means sekitar, a short time ago. Beberapa saat yang lalu. Nah, itu. So, that is the correct answer. So, you have a minute ago is the synonym of a short time ago. Okay, so congratulations if your answer here is Charlie. Yeah. Oke, sudah ada link untuk sertifikat di situ. Oke, terima kasih Pak Arif. Ya, silakan bisa diklik atau dicatat terlebih dahulu. Oke, saya akan lanjut ke pertanyaan nomor 9. What does the woman say? Number 9. There's a car parked in my spot even though the sign says that this space is reserved. Yeah. Okay, so what happens actually in the conversation? The man says there is a car parked in my
spot even though the sign says it's reserved. Ya, jengkel nggak ya kalau sudah ada tulisan reserve, tetapi kok masih ada juga yang terobos parkir di situ. Nah, itu kira-kira apa ekspresi yang dirasakan oleh si cowok itu tadi, ya. But the woman says, I guess we'll have to park somewhere else. I guess we'll have to park somewhere else. Ya, sudahlah kita parkir di lain tempat aja. Gitu. So, take it easy ya for the woman di sana. Nah, so which one is the best expression here? Ini pertanyaannya. What does the woman mean? Ya, oke. Itu satu tip lagi, itu narator itu pasti menanyakan apa yang dimaksud atau apa yang tujukan oleh second speaker only, ya. Jadi tidak pernah mengatakan what does the first speaker mean, tidak pernah, ya. Pasti what does the man, what does the woman pada second speaker saja di situ. Oke. So, which one is the correct answer here? Kita lihat untuk opsi A dulu di sini. She doesn't like the place he chose. Wah, sudah di reserve, nggak mungkin dong di situ dia nggak suka. Ya, so option A is not correct. She doesn't want to get into the car. Nah, ini juga tidak relevan karena dia itu posisinya masih ada di dalam mobil ya di situ ya. Sedangkan dia mau parkir tapi tidak ada tempat di situ. And then she is glad the spot is reserved. Enggak juga ya, mestinya dia malah ikut jengkel ya karena tempatnya kok sudah ditempati oleh mobil lain di situ. So the correct answer here, ya, they cannot park the car there karena sudah ada mobil lain yang memarkir di tempat itu. Oke, congratulations. Jawabannya adalah delta number 9. And let's go to question number 10, the last one. Number 10. Do we have enough food for all the guests who are attending the reception this So the woman evening? is asking, do we have enough food? Itu saja. Ya. Apakah kita memiliki cukup makanan untuk semua para tamu yang menghadiri pesta? Okay. And then the man says, the refrigerator is about to the burst. refrigerator is about to burst. You know refrigerator ya, kulkasnya itu sampai sudah akan meletus, istilahnya seperti itu. Nah, so kalau kulkasnya itu sudah mau meledak, mau meletus, apakah itu karena kekurangan isi atau kebanyakan isi? Nah, otomatis karena kebanyakan isi, karena isinya adalah overload di situ. Nah, kalau isinya overload, maka tidak mungkin jawabannya yang delta. Karena kalau jawabannya yang delta, he is not sure if there is enough, tidak mungkin. The food isn't in the refrigerator. Ini juga tidak sesuai dengan konteks karena makanannya memang disimpan di kulkas di situ. And then the refrigerator is broken. Nah, hati-hati. Ini adalah pengecoh saya katakan di sini karena dia mengatakan the refrigerator is about to burst. Kulkasnya akan meledak. Tapi kita lihat dulu konteksnya. Nah, itu pentingnya kita juga memperhatikan the first speaker. The first speaker is asking apakah kita masih mempunyai makanan yang cukup. Nah, maka di sini jawabannya adalah there is plenty to eat. Ya, masih banyak makan untuk disajikan. Oke, so number 10 the answer is alpha. Oke. Ya, silakan teman-teman untuk menghitung jawaban yang benar ada berapa dan kemudian silakan dipostingkan di situ. Kalau ada yang terlompati atau belum mengikuti dari awal, saya bacakan untuk jawabannya nomor 1 alpha, 2 Charlie, 3 delta, 4 bravo, 5 Charlie, 6 alpha, 7 delta, 8 Charlie, nomor 9 delta, 10 alpha. Ya. Oke, Lauren, congratulations. Salah satu. Oke. Dari Mbak Triswarni, oke. Benarnya ya, yang saya minta benarnya saja. Ya, kita ke positifnya di sini. Ya, benar 7, congratulations. Ada Mbak Syifa Kamila, benar 8, oke, that's great. Muntari Rahmawati, oke, keep trying ya di situ. Oke, tetap semangat. Ya, benar 2. Mbak Ambar Sri Lestari, oke, tetap semangat ya, benar 2. Oke, teman-teman yang lain,
Mudah-mudahan ada yang benar 10 di sini semuanya. Ada yang sudah benar semua? Oke. Ya. Oke, ya. Ini baru pemanasan saja ya di sini. Oke. Salah satu. Oke, congratulations. Ada Arfi Wahyu Lestari. Congratulations. Oke, benar 9. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu untuk skill nomor 1 di sini, yaitu adalah focus on the second speaker. Apakah ada yang mau ditanyakan atau nomor yang mungkin akan butuh untuk dibahas ulang di sini? Silakan untuk mengetikkan di kolom menu chat. Oke, nampaknya belum ada. Thank you. Oke, nomor 8 sama nomor 10 benar-benar bikin terkecoh. Iya, Mbak, kalau kita tidak hati-hati, di situ memang untuk tes TOEFL sebenarnya penuh dengan jebakan-jebakan di situ. Ya, banyak sekali jebakan-jebakannya, sehingga kita harus benar-benar waspada di situ. Ya, jadi oke, untuk recordingnya, saya tidak akan share di sini, tapi silakan bisa di-download sendiri dari internet. Itu judul bukunya seperti yang ada di atas. Silakan untuk mencari dengan kata kunci Longman Complete Course from the TOEFL Test Preparation. Ya, bisa screenshot di situ. Audionya juga disediakan secara gratis. Silakan di-download masing-masing. Ya. Oke, baik. Saya akan lanjutkan di skill yang kedua karena sudah 4:30 di sini. Ya, skill yang kedua di sini adalah choose answers. Oke, choose answers with synonyms. If you know what is synonyms, a synonyms is words with similar meanings but with different sounds. Nah, jadi sinonim adalah kata yang memiliki makna yang sama, tetapi dengan dinyatakan ini different sounds ya, dengan ucapan yang beda di situ. Nah, contoh kalau misalkan dalam bahasa Indonesia kita ada pandai, persamaannya sinonimnya adalah pintar, ya pandai, pintar. Nah, seperti itu. Nah, coba silakan teman-teman pada menu chat saya minta untuk partisipasinya. Please give me some examples of synonyms in English. Ya, some synonyms in English. Silakan. Ini juga kita untuk berbagi vocabulary di sini. Jadi yang mungkin bermanfaat bagi kita semua, kita bisa menambah kosakata kita dengan mengetahui beberapa sinonim dalam bahasa Inggris. Silakan rekan-rekan semua. Oke, ya, clever dengan apa, Mas atau Mbak di situ? Clever dengan apa? Nah, di situ. Jadi ada dua, harus ada dua kata. Oke, thank you. Ada Mas Dedi, Tandi, ya. Heaven dengan paradise. Oke, good. Smart dengan clever. Oke, great. Like and prefer. Yes, very great. Ya. Speak and talk. Brag. Anything else? Yuk, tambah lagi vocabulary-nya, tambah lagi, ya. Oke. To show us, to tell us, to indicate. Oke. Big and huge. Very good. Study and learn. Yes, correct. Right and true. Okay. Go and live. We have tiny and petite. Okay. Anyone else? Ya, sengaja saya bacakan di sini karena untuk para YouTube viewer itu tidak bisa melihat kolom chat di sini, jadi saya bacakan satu-satu saja di sini. Oke, ada lagi? Nah, kalau kita mempelajari tentang sinonim, itu tidak semua kata itu memiliki makna yang 100% sama. Ya, kalau kita mempelajari ilmu semantik dalam bahasa di situ. Tambahan informasi saja ya di sini, kalau kita mengatakan kata smart dan kata clever di situ. Saya tanya pada rekan-rekan, lebih suka mana kalau dibilang Anda itu smart atau Anda itu clever di situ?
Apakah pilih smart atau pilih clever? Oke, Mbak Nuri milih smart. Mbak Lauren di situ enak clever. Oke. Smart. Ya. Yang lain apakah lebih memilih smart atau clever? Masih saya tunggu jawabannya. Ada 4 orang di sini yang menjawab smart. Nah, kenapa kok yang ada kok kita menggunakan smartphone ya? Kok tidak menggunakan clever phone ya di situ? Ada yang tahu? Smartphone. Ya. Ada operator namanya smart friend di situ ya. Kenapa tidak clever friend di situ? Ya. Nah, oke. Nah, itu sudah dijawab oleh Mbak Leonie. Thank you for your participation ya. Thank you so much. Kalau clever itu lebih ke cerdik ya. Oke, ya bisa diterima jawabannya. Clever lebih ke cerdik kayak kancil. Oke. Smart memiliki arti yang luas. Oke, ya. Jadi clever, I will not say that clever has a negative meaning, tapi clever itu bisa berarti juga pintar yang mengarah ke sesuatu yang mengandung unsur licik seperti itu. Jadi pintar, oke, tapi ada juga essence-nya untuk ke arah licik seperti itu. Nah, sedangkan smart itu biasanya tertuju pada tingkat intelijensi seseorang di situ ya, one's intelligence. Ya, so that's smart. Oke. Thank you for your participation. Nah, kita lanjut lagi ke skill kedua di sini. Ya, untuk contoh soal di sini sudah ada jawabannya, jadi tidak perlu saya tanyakan lagi, saya tinggal akan memutar audionya saja. Page 31. Example from the paper and computer TOEFL tests. Why is Barbara feeling so happy? She just started working in a real estate agency. What does the man say about Barbara? So here, the woman asked, why is Barbara feeling so happy? Then the man replied, she just started working in a real estate agency. So you have started and working is underlined, it means that it shows the synonym. Started and began memiliki makna yang sama, and then working and job memiliki makna yang sama di situ. Okay, so the correct answer here is bravo. Now let's go to strategy number 2, choose answers with synonyms. As you listen to the second speaker, focus on the second speaker, masih sama dengan yang pertama tadi. Nah, kita berusaha untuk menemukan sinonim apa saja yang ada di dalam percakapan itu. Oke. Untuk contohnya, ini saya ada contoh soal yang tanpa menggunakan audio. Nah, silakan rekan-rekan semua menjawab soal 1 sampai dengan 3 dan kemudian mencatat atau menggarisbawahi kata apa saja yang sinonim dengan apa yang ada di dalam jawaban. Oke. Jadi kata apa saja yang memiliki sinonim dengan apa yang ada di jawaban yang teman-teman pilih. Oke. 2 menit. Oke, 2 minutes please.
Oke, kita lihat ada 5, 6, 7 jawaban yang sudah masuk. Oke. Ada 5 jawaban yang seragam di sini. Beda jawaban boleh. Oke, kita bahas satu persatu dulu ya. Oke, we start from number 1 here. Let's try to focus on the second speaker and find the synonym here. Yeah. Did you see the manager about the job in the bookstore? Yes, and I also had to fill out an application. Nah, kalau teman-teman tadi memilih jawabannya itu adalah jawaban yang Charlie, oke. Maaf, tadi jawabannya yang dipilih apa ya oleh teman-teman di sini? Oh, sorry, delta ya, kebanyakan delta di sini. Oke. Kalau jawabannya adalah delta, what is the synonym that you can find here? Apa dengan apa? Thank you, Mbak Abelia. Ada application dengan form. Very good. Application and form. To fill out and complete. Thank you, Mbak Nugi Ermawati. Yes. So I had to fill out means it was necessary to complete. Yeah, and application is the same as form. So the correct answer is delta. Very good. Congratulations. Yeah, thank you, Mbak Ambar Lestari. And I will go to the second one. Jawaban nomor 2 kebanyakan milihnya adalah bravo. Okay. Yes, can you find a synonym, please, for bravo? We are planning to leave for the trip at about 2 o'clock. But the second speaker mentioned, couldn't we leave before noon? So before noon, here, the synonym is, okay, by 12, exactly. Yeah, by 12. And then to leave and to go, exactly. Thank you so much. Okay, nah itu sudah pada bisa memahami sinonim ya. Okay. And then the third one, okay, the audience applauded for a long time after the performance. Oke, apa saja di situ sinonimnya? Silakan ketik the synonyms. Untuk yang memilih jawaban Charlie di situ. Ya, applauded, kata applaud dengan clapped. Oke, bertepuk tangan. Very good. And then on and on sama dengan for a long time. Okay. And then you have also the audience. Actually, that's the same as the people. Yeah. And then you have the performance, yaitu mengacu pada the concert. Nah, itu semuanya merupakan sinonim. Yeah, so congratulations if you answer C. That's the correct one. Okay. Begitu ya. Jadi kita fokus pada sinonim. Nanti pada saat mengerjakan latihan with audio, silahkan teman-teman semua untuk mencatat sinonim apa yang sama dengan ada di opsi pilihan jawabannya di situ. Oke? Ya, I will just start question number 1 to number, atau kita bahas satu-satu saja ya, karena waktunya tidak tersisa banyak di sini. Kita bahas satu nomor, kemudian kita catatkan sinonimnya apa saja di situ. Oke. TOEFL Exercise 2, page 32. In this exercise, listen carefully to each short dialogue and question on the recording, and then choose the best answer to the question. You should look for synonyms for key words in the last line. Number 1. What did you think of the final exam in algebra? It was too easy. What does the man mean? Oke, 12 detik. Silakan. Oke, sinonimnya sekalian. Oke, thank you. Ada Mbak Nuri, ada
Mbak Abelia di situ sinonimnya adalah not very difficult means easy ya. It was too easy. Yeah, too easy means not very difficult. Yeah, thank you. So the correct answer here is delta. I will go to the second question. Number 2. How are you feeling today? I'm really feeling rather sick. How is the man feeling? Oke, silakan ketik jawaban beserta sinonimnya. Okay. So, if you have the expression like I'm feeling rather sick. Ya, rather sick. Hati-hati dengan opsi jawaban B karena di situ he is rather sick of working. Kata sick di situ bisa berarti sakit atau dia juga bisa berarti seperti opsi B berarti muak ya. He is rather sick of working. Dia sudah agak muak bekerja, dia sudah agak bosan bekerja ya. Oke, thank you Mbak Lauren. Di situ ada rather sick means not feel well. Okay, not feeling very well. Okay, the correct answer here is alpha. Okay. Let's go to question number 3 now. Number 3. Has your family been in business for quite some time? No, the family business was just established last year. What does the woman say about the family business? Oke, ada yang pilih jawaban A, ada yang pilih delta, ada yang pilih Charlie juga. Ada yang mau melengkapi Bravo di situ? Oke, kebanyakan ada yang pilih Charlie. Oke. The family business was just established last year. Nah, hati-hati dengan kata last. Kata last if you choose delta for example ya, the business only lasted a year. Bisnisnya hanya berlangsung atau bertahan selama 1 tahun. Itu untuk opsi delta. Sementara second speaker mengatakan bahwa last year berarti tahun kemarin, baru tahun kemarin. Nah, berarti perusahaannya telah berdiri 1 tahun, usianya 1 tahun. Nah, kita lihat jawaban yang mana. Kalau kita pilih C di sini, the family is well established. Out of context ya, kita konteksnya pada perusahaan bukan pada family-nya. It was just established that he could go into business. Mengulang kata established tapi tidak sesuai dengan konteks. Jadi jawabannya adalah A. Sinonimnya apa di situ? Kata was founded, persamaannya adalah established. Kemudian a year ago, persamaannya adalah last year. Oke, thank you Mas Hayat Hidup dan Mbak Nuri Ermawati. Oke, good. We will go to number 4 now. Number 4. Did you have to wait at the airport for a long time? No, the plane landed right on schedule. What does the man mean? Okay, type your answer and also the synonym. Okay. Most of you answers C. Very good. And then we have the synonym, right on schedule. Okay, thank you. Right on schedule mau dipasangkan dengan on time. Very well. Okay. Ada satu lagi. Ya, thank you. Ada Mbak Loren, ada Mas Hayat Hidup di situ. Okay. Also, we have landed. Ya, landed. Kita bisa mengatakan arrive. Ya, tiba di situ. Landed dengan arrive. Ya, thank you Mbak Abelia. Okay. So the correct answer here is Charlie. Congratulations.
Now we go to next number. Number 5. Do you want to join me in the pool? Oh, I'll just run and put my suit on. What does the woman imply? Okay, please. Thank you. Most of you answer C. Can you find the synonym? Okay, so you have put and change. Okay, ada dia mengatakan I'll just run. Ya, I'll just run means ya the same as quickly ya. Oke, secepat mungkin ya, segera mungkin di situ. So she will change clothes quickly and go swimming. Ya, karena di situ konteksnya the first speaker is mentioning about the pool. Ya, so that's swimming pool. Ya. Oke, thank you. Put suit on means to change. Ya, thank you Mbak Lauren. I will go to question number 6 now. Number 6. Last night's fire burned the entire hillside. At least the homes were saved. What does the woman mean? Oke, ada yang menjawab Charlie. Delta, lebih banyak jawabannya di sini. Oke, thank you. Bisa mengirimkan untuk sinonimnya. Oh, banyak sekali yang menjawab Delta di sini. Oke, Mas Hayat hidup. Not destroyed means burnt. Is it so, Mas? Sorry, Mbak Nuri. Safe when destroyed. Okay. If you still remember, yeah, the second speaker says at least the homes were saved. Yeah. If it was saved, ya, terselamatkan dari si jago merah di situ, maka dia tidak rusak. Oke. Okay? So, were not destroyed itu persamaannya dengan save itu tadi. Ya, save and not destroyed. Ya, be careful ya for negative ya, were not destroyed. Okay. And then you have homes, ya, hampir sama dengan, bisa diibaratkan sama dengan mempunyai makna sama dengan house. Homes and house. Okay. Be careful for negative. Yeah, thank you, Mbak. So the correct answer here is delta. Yeah, the houses were not destroyed. Next one, I will go to number 7. Number 7. Should I add more salt and pepper to the soup? No, I think there's enough. What does the woman mean? Okay. Oke, kebanyakan memilih jawaban bravo. Silahkan untuk mengetikkan sinonimnya. Thank you from Mas Hayat Hidup and also Mbak Lauren di situ. You have enough. Yeah, I think there's enough. So enough, the same as adequate. Very well. And that's the other one. You have salt and pepper is the synonym of spices. Yeah. So the answer, the spices are adequate. Ya, bumbunya sudah cukup. Jadi tidak perlu nambah macam-macam di situ. Oke. Bravo. Yes, thank you. Next one, I will go to number 8. Number 8. How are you able to pay your college fees?
I was fortunate to get a scholarship. What does the man mean? Okay. Ya, most of you answers alpha. Sudah ada diberikan sinonim oleh Mbak Abelia tadi dan Arfi Wahyu. Oke, persamaannya adalah dia mengatakan scholarship dengan grant. Ya, so scholarship and grant is synonym. Beasiswa. Very good. And also one more. Tadi ada yang menuliskan untuk fortunate ya. Kata fortunate means lucky. Ya, beruntung. Sebuah keberuntungan bahwa dia mendapatkan beasiswa untuk kuliahnya. Oke. So the correct answer here is alpha. Congratulations. Let's proceed to number 9. Number 9. How successful was the corporation last year? It made quite a big profit. What does the woman say about the corporation? Oke, thank you. Mbak Abelia sudah menuliskan sinonimnya di sini. Most of you answers bravo di situ. Oke, so you have made quite a big profit. Ya, so made quite a big profit means earned. Ya, menghasilkan. A lot of money. Money is another way how to say the profit. Yes, exactly. Thank you. So the correct answer here is bravo. And let's go to the last question. Number 10. Chuck is on his way to the bank now, isn't he? Yes, he is. He thinks his bank account is overdrawn. What does the man mean? Oke, baru satu yang menuliskan jawaban, yang lainnya silakan menyusul. Oke, karena nomor 10 mungkin kalimatnya agak panjang di situ ya. Oke, thank you. So, all of you answers delta. Can you show me the synonyms? Oke, dari Mbak Lauren sudah menuliskan overdrawn, narik terlalu banyak uang. Oke. So, jadi kalau uang yang ditarik terlalu banyak di situ, yang diambil maksudnya ya, overdrawn, maka itu there isn't enough money anymore. Okay. So, you are correct. The answer is delta. Oke. Nah, kita bahas rame-rame di sini ya, nomor 1 sampai 10, tapi kalau berkenan silakan untuk menuliskan jumlah jawaban benar. Saya hanya ingin tahu 1 sampai 10 itu ada berapa jumlah jawaban benar, apakah sudah ada peningkatan lagi dari skill yang sebelumnya. Oke, congratulations Mbak Mutiara, benar 9, ada Mas Andi, benar 8, Mbak Nuri, 7, Mbak Lauren, congratulations ya. TOEFL-nya sudah advance di sini, Mbak Lauren, benar semua. Oke, Nikade, oke, benar 7, benar semua. Mbak Siva, benar 7, Mbak Makia, benar 8. Oke, yes. Oke, saya pantau di sini sudah ada peningkatan dari skill sebelumnya dan minggu berikutnya untuk skill listening kita akan melanjutkan pada skill berikutnya. Oke, are there any questions related to the skills that we learned today? So in this meeting, we learn about focus on the second speaker, and the second one we also practice how to find the synonyms as a restatement from the second speaker. Okay, any questions or discussion if you want to ask related to this topic, please. Ya, silahkan. Untuk link sertifikat tadi sudah dibagikan oleh Pak Arif sebelumnya.
Ya, trik untuk menjawab ketika pertanyaan imply. Ini untuk yang skill apa Mbak implied-nya di sini? Untuk kalau implied itu pada reading biasanya. Oke. Apakah sinonim cenderung lebih dari satu di tiap kalimatnya? Oke, paling tidak ada satu, Mas Hayat. Ada satu sinonim di dalam tiap kalimatnya. Ada satu yang memiliki makna yang sama dengan second speaker di situ. Oke. Ya, listening lebih gampang daripada reading structure. Ya, sometimes people say that's easier, sometimes it's more difficult, sometimes also it depends on the recording, it depends on the speakers. Ya, tergantung dari speakernya juga. Saya pernah menjumpai tes yang memang speakernya bicaranya itu cukup lumayan cepat di situ. Kadang juga kalau kurang beruntung kita mendapatkan audio yang kurang begitu jelas, nah itu bisa. Ya. Oke, aduh banyak sekali. Oke, ya silahkan. Mau berbeda konteks. Oke, kita pada skill listening ya, Mas. Siapa tadi? Diani Ramli untuk pertemuan kali ini. Jadi pada, oke, kadang percakapan bergumul karena banyak vocab belum dimengerti. Ya, oke. Jadi kuncinya tadi itu. Jadi kita ada English skills and English elements. Ya, jadi skills itu ada pada mulai listening, kemudian reading, kemudian speaking, dan writing, itu pada skills. Sedangkan untuk elemen, untuk penunjangnya, untuk memperkaya 4 skill ini supaya bisa berjalan dengan baik dan lancar, maka kita membutuhkan yang namanya ada vocabulary, kita membutuhkan structure, dan kita juga membutuhkan pronunciation di situ. Jadi ada total 8 yang kita kuasai sebenarnya untuk supaya bisa benar-benar berkomunikasi bahasa Inggris dengan mantap di situ. Ya, oke. Oke, structure dan expression menurut saya ya oke. Everyone says the same. Listening biasa aksen yang apa yang ditemukan? Oke, kalau untuk TOEFL kita basisnya pada American accent. So most of the time saya jumpai di sini aksennya adalah aksen Amerika. Kecuali untuk IELTS itu most of the time we will find a British accent or Australian accent, but also we can find accents from different countries. For example, someone who is from India is making a reservation to a hotel in Sydney. Nah itu pernah bisa juga. Jadi itu multi accent untuk IELTS. Tapi untuk TOEFL kita American accent di sini. Ya. Jadi itu lebih mudah sebenarnya karena kalau kita sering menonton film barat itu kebanyakan aksennya adalah aksen Amerika. Ya, kecuali kalau seperti Harry Potter, oke. Kemudian beberapa film seperti Alice in Wonderland seperti itu. Nah itu British accent di situ. Oke, link sertifikat. Oke, ada yang bisa men-sharekan lagi di sini. Ada yang mau minta link sertifikat? Tadi sudah ada di atas. Mungkin ada yang bisa melinkkan di sini untuk sertifikat. Oke, sebentar saya copy. Oh ya, sudah. Thank you, Mbak Lauren. Oke, itu saja. Menghafal vocab atau mengerti native speaker? Oke, tergantung pada skillnya. Kalau vocab itu saya tekankan di sini pada bagian listening dan terutama reading, Mas Diani Ramli. Karena kalau di reading itu pasti ada pertanyaan tentang sinonim dari apa kata yang ada di dalam bacaan. Itu pasti ada untuk reading. Jadi vocab itu sangat membantu pada reading terutama, tetapi juga terutama selain reading, dia juga membantu untuk skill listening dan juga structure di situ. Untuk bisa mengerti native speaker, ya, oke. So it depends on how often we communicate with them. So the more often that we communicate with a native speaker, so the more that we can understand their accent, and then the more that we can understand their meaning, the way how to say something. Oke. Untuk itu vocab terutama lebih penting ya, Mas Diani Ramli. Thank you.
Oke. Baik, saya tutup pertemuan kali ini. Kita akan bertemu lagi minggu depan, dan minggu depan itu kita akan lanjut ke skill structure. Oke. So, Happy New Year for everyone. Semoga di tahun baru ini semua dikaruniai berkat dan apa yang dicita-citakan dapat terkabul di tahun ini. Amin. Oke. So, wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.